Welcome back Hipsters, kembali lagi sama gue Kiki. Dan kali ini gue akan mereview anjing jatuh akan mereview DX Toradora Genjin. Nah, ini muncul di Avatar Sentai Brothers dan ini adalah mecha dari Six Ranger-nya guys. Nah, kebetulan Six Rangers-nya kali ini unik karena dia punya split personality. Jadi gue jelasin dulu personality awalnya. Yang pertama itu adalah Don Doragoku yang bagian naganya ya. Itu adalah gabungan dari Dragon dan Goku. Goku, tahu kan Goku Son Goku kan? Ya, Journey to the West gitulah, diambil inspirasinya. Itu personality yang cheerful, yang helpful, yang pengen jadi hero banget, rada Chunibyo sih. Dan juga dia sangat mengidolakan si Momotaro. Nah, itu personality yang lumayan ibaratnya sering muncul karena dia dominan. Nah, tapi kalau ada momen-momen tertentu, personality dia keluar tuh. Aing teh mau keluar gitu, dia punya personality. Dan kebetulan emang harimau juga sih, namanya si orang sih sebutnya Dangerous Jiro ya, atau Jiro yang berbahaya. Kalau itu kan Jiro Momotani yang baik gitu ya. Ini Jiro Momotani yang berbahaya dan dia berubah jadi Don Torabolt. Nah, Torabolt itu adalah gabungan kata dari harimau dan listrik. Jadi kalau digabungin itu Trouble ya, masalah guys. Emang Bandai itu big brain banget, emang lagi senang bikin permainan kata. Nah, itu pribadinya dia tuh yang kasar, barbar, dan brutal gitu guys. Tapi punya apa ya, semacam empati yang lumayan apa ya, nggak gue kira-kira gitu. Tiba-tiba dia berempati aja gitu sama Murasame, kayak wah dia merasakan kesedihan. Gue ngerasa kayak selama ini dia kayak agak kasar gitu, nggak bener-bener yang ibaratnya semuanya bisa dihajar gitu. Dan seperti biasa Don Brothers kan kalau misalnya mau mereka tuh nggak manggil mecha gitu ya, dia berubah jadi mechanya, jadi Robotaro form. Nah, si Doragoku dan Torabolt ini juga kurang lebih sama, cuman mereka kan satu orang ya, satu orang memiliki dua personality yang berbeda. Nah, terus kok bisa ada dua Zord gitu kan? Ya karena mereka membelah diri gitu, jadi dua gitu. Terus si Doragoku berubah jadi apa sih namanya, Robotaro Goku, Dragon Robotaro, ya pokoknya itu. Terus yang Torabolt berubah jadi yang harimau gitu, terus gabung deh gatai gini, jadi kayak gini. Nah, kebetulan sebagus apakah DX-nya, langsung kita check it out. Dan ini dia Don Torabolt dan Doragoku dalam bentuk Robotaro formnya guys. Nah, kalau si Doragoku ini tuh warnanya dominan gold ya, persis kayak sama warna Sentai-nya. Tapi nggak tahu kenapa goldnya ini kayak yang dipakai Bandai itu kayak agak lebih ke warna kuning tua gitu lah. Tapi mendingan lah dibanding kayak kuning apa, daripada gold yang terang gitu kan, kayak kurang aja gitu. Cuman nggak tahu ya, gue ngerasa feel-nya kayak agak rada cheap ya sih. Nah, tapi untuk bagian kepalanya nih dia warna gold itu lumayan bagus sih menurut gue, kayak lebih sparkling. Sama ininya juga yang bagian sininya nih, bagian cage-nya juga keren. Terus juga kayak apa ya, kocak aja gitu, nih juga gede banget, panjang lagi gitu kan. Itu nggak bisa naik, ini bisa naik turun nih, tapi kepalanya ya, nah ini bisa kayak dengkuk gini. Terus tangannya bisa muter garis 60 derajat. Terus bisa muter-muter gini tangannya. Nah, terus untuk bagian kakinya dia nggak bisa ngapa-ngapain sih, paling atas bawah gini doang, nggak banyak. Sama buntutnya paling bisa atas bawah. Dan ini si Don Torabolt ini menurut gue lumayan rada aneh sih, kenapa dia punya warna tuh nggak silver, malah purple gini, malah jadi kayak warna si Murasame gitu kan. Kayak awalnya gue sempet kira nih Murasame jangan berubah jadi yang jadi harimaunya gitu, ternyata enggak, ini Don Torabolt yang keluar dari tubuhnya Don Doragoku gitu. Tapi anyway masih keren, dia masih ada aksen silvernya sih ya, kayak tapi dikit banget gitu guys. Ini kayak bisa gerak-gerak dikit-dikit aja sih, kayak nggak terlalu banyak. Ini juga paling gini doang gitu. Terus kayak ada cakar gede banget gitu. Ini bisa buka tutup nih mulutnya. Sama semua joinnya rata-rata recet sih, bahkan yang di Don Doragoku itu juga recet. Tapi gue jujur sama bentuknya Don Torabolt sih lumayan suka sih, ya lumayan harimau lah gitu walaupun warna ungu. Gak tau, dibandingkan naganya ini kayak terlalu gimana gitu, kayak oke, cuman kayak agak mix feeling aja sih. Ya udah, langsung kita gatai aja guys.
Dan ini dia Toradora Gonjin setelah digatai. Nah kalau misalnya kita lihat langsung ya, konsepnya ini sih adalah Chinese soldiers gitu guys. Kayak prajurit zaman-zaman Cina waktu zaman dulu lah gitu. Nah ini dia nih konsepnya itu Tiger sama Dragonnya digabung. Kayak emang ngingetin gue sama The Ranger, apa emang homage The Ranger sih gue bilang. Soalnya kan The Ranger juga kebetulan ada yang Kiba Ranger sama Dragon Rangernya gitu kan. Nah, kalau by design sih menurut gue lumayan bagus ya. Tapi memang nggak tahu kenapa, ini juga sama kayak Oni Taijin. Kayaknya tuh kakinya ini lumayan panjang aja gitu loh, kayak menurut gue agak kepanjangan dikit gitu. Kalau sama dibanding sama ini kan proporsi lumayan gitu, tapi gue ngerasa kayak ada kepanjangan gitu kakinya. Yang soalnya yang bikin gue agak ilfeel tuh kayak ada gap hole gitu loh di sini. Tapi kalau misalnya kalian lihat live action suitnya itu lebih keren menurut gua dibandingkan mainannya. Kebalik sama Oni Taijin. Kalau Oni Taijin suitnya malah nggak terlalu, tapi mainannya lebih bagus gitu loh. Tapi kalau ini malah menurut gua kebalikannya gitu. Ya, tapi masih oke, bagus lah gitu untuk desain. Terus memang jadinya tuh tinggi banget ya, ini jadi sekitar 36 cm gitu. Lumayan tinggi lah, kayak lebih pendek dikit banding Oni Taijin tuh 2 cm. Nah terus ini ada beberapa yang kayak kelihatan banget kibel-kibelnya. Kayak ini udah langsung spoiler banget gitu loh. Bakal ada gotai baru gitu kan. Nah kalau untuk aksesoris dia dapat claw hands-nya ini ya, tangan dari si Thunderbolt. Terus dari buntut dragonnya dia dapat pedang ini. Kalau untuk warna sih gua prefer kalau misalnya goldnya itu tuh disamain aja gitu, yang kayak gini semua gitu, jadi kayak Fushigi gitu ya. Ini tuh kayak agak setengah-setengah, kayak nggak tahu kenapa rasanya pengen gue repaint sih warna gold ya. Warna ungunya malah menurut gue udah oke. Terus kalau kalian perhatiin di sini kayak ada tulisan atau ini kanji atau apa sih, ini warna pink, terus yang ini kanji warna biru gitu. Bukan kanji sih, emang bahasanya Don Brother ya kali ya. Dan sekarang mari kita bahas artikulasinya. Kepalanya nggak bisa gerak, cuman kepala ini yang bisa gerak. Ini soalnya spring loaded ya guys, jadi kayak ya udah nggak bisa belok kanan kiri. Tangannya bisa gerak, terus dia ada kayak ada ratchet untuk atas bawah gini, jadi bisa 360 derajat ya gitu. Terus kalau misal nabrak bisa dinaikin ke atas gini. Terus gak ada waist articulation karena emang udah tandem gini, udah gak bisa gerak lagi. Akhirnya bisa maju ke depan segini, ke belakang mentok segini, dan mentoknya bisa pose berdiri aja. Terus sama kakinya bisa ke belakang sejauh ini, nekuk maksudnya. Sama ankle pivot. Dah, artikulasi bener-bener itu doang. Menurut gue ini step down dari Oni Taijin, dimana artikulasinya tuh banyak gitu kan. Jadi kayak dari sekian banyak articulation, dia punya ankle pivot. Menurut gue shocking aja sih. Biasanya ankle pivot tuh malah artikulasi yang nggak terlalu diutamain ya. Biasanya lebih cenderung ke waist sama kepala. Kayak lumayan mengecewakan sih untuk artikulasinya ya. HGX ya, Full Mechanical Calamity Gundam. By the way, gue udah pernah buat reviewnya, langsung kalian check it out aja. Legacy Megazord, Wong Tiger sama yang Dragon. Nah kalian perhatiin nih ya, sama-sama Dragon dan Tiger guys ya. Nah ini kayak langsung reference langsung dari Die Ranger nih guys. Dan ini sama dengan Oni Taijin. Jadi tadi gue lupa bilang kalau si Toradora Gonjin ini tingginya sekitar 36 cm. Itu masih kalah sama Oni Taijin, dimana tingginya dia 38 cm. Nah udah gokil banget kan ya, robotnya gede-gede. Dan kalian tahu mereka bisa digatai, jadi langsung kita gatai aja guys. Let's go!
Dan ini dia Toradora Onitaijin. Jadi ini adalah gatai dari Toradora dan Onitaijin ya guys. Cuman ini asli berat banget. Udah berat banget terus juga udah gede banget itu loh. Kayak menurut gue lebay aja sih. Masih keren, cuman kelihatannya nih ya guys ya, kayaknya tuh base don Onitaijin itu emang gak didesain untuk gatai form gitu loh. Dia khusus untuk form biasanya, soalnya kayak berat banget gitu loh. Gue aja mau taruh di rotary aja ngeri. Jadi kayaknya gue puterin sekarang aja kali ya. Kalau misalnya kalian mau lihat, aduh, ini udah kayak mau jatuh gitu. Tuh, iya kan udah mau jatuh. Ngeri banget sih. Tapi ya lumayan sih kalau misalnya kalian mau ngehemat space gitu ya. Tapi gue pribadi kayaknya gue bakal gatai balik lagi gitu loh. Gak bakal gue display kayak gini. Soalnya kayak rentan, iya tuh, gampang jatuh guys. Cuman ya nih, nih. Nah, ini it's a miracle guys, dia bisa berdiri. Waduh, untuk video ini dia tiba-tiba gampang untuk diposein. Ya, sebenarnya kalau untuk dari proporsi desain sih keren banget ya. Kayak oke banget gitu. Mungkin kecuali gue sih nggak terlalu suka sama helmnya, tapi menurut gue ini oke banget. Malah menurut gue lebih keren pas dari gatai gini sih. Kayak dibandingkan bentuk Toradora Gonjinnya biasa gitu. So far sih gue suka ya sama mode gatainya, kayak oke gitu dan gahar gitu ya. Terus emang juga karena dapat sepatu lagi ya, jadi tambah lebih tinggi lagi nih, kayaknya ada naik 3 cm lagi, jadi kayak 40 cm ya nih robot. Terus gue kalau untuk artikulasi kurang lebih ya sama aja kayak Onitaijin yang kemarin, cuman bedanya kayaknya nggak ada bedanya, cuman ini agak terhalang gara-gara emang iya susah digerakinnya. Soalnya emang bisa sih, cuman ya gitu susah guys. Emang rada, waduh, udah mau jatuh lagi tuh, waduh. Nah, ini kurang lebih kayak tinggi 40 cm, HG Exia, FM Calamity Gundam, Legacy Dragon dan White Tiger Megazord, dan DX Ground Gosei Great. Kayak ini sama-sama main Sentai yang udah gabung sama Six Sentai-nya. Kayak ini udah gede aja masih kalah besar gitu ya. Kacau sih emang. Sebenarnya sih si Toradora Gonjin ini lumayan keren, cuman nggak tahu kenapa pas udah disandingin sama Don Onitaijin kayak kalah aja gitu, kayak kalah keren gitu. Terus juga artikulasinya dibandingkan Onitaijin, gue sengaja banding sama Onitaijin soalnya kayak sama si satu series gitu ya, itu artikulasinya juga kalah guys. Kayak banyak artikulasi kayak di waist di torso atau waist, terus di bagian kaki, terus bagian kepala itu banyak yang nggak bisa gerak. Dan gue paham sih memang itu banyak artikulasi yang dihilangkan karena untuk kayak spring joint gimmick dan gimmick-gimmick lainnya, mungkin seperti gatai gimmick ini guys. Tapi harus gue akuin gatainya lumayan keren, cuman sekali lagi ada beberapa kekurangan di mana dia tuh nggak kuat sama bobotnya sendiri, dan wajar banget sih soalnya emang ini aja sebenarnya bisa berdiri gini udah oke banget. Soalnya kayak ini berat banget guys, jadi kayak ini nih hampir kayak setengah torso ditaruh di tangan ya, terus sisanya di kaki gitu. Kayak ini aja bisa berdiri aja lumayan well engineer gitu. Tapi gua rasa dari bentuknya Onitaijin sendiri tuh sebenarnya emang nggak digatai gitu loh, kayak didesain untuk jadi kayak robot gitu aja gitu loh. Kalau digatai itu sebenarnya agak maksa, tapi masih bisa, cuman kayak agak terlalu gimana gitu. Tapi juga untuk size-nya aja nih sebenarnya kayak oke banget sih. Terus dia juga tingginya nggak beda jauh dari Onitaijin, cuma beda 2 cm. Jadi kalau untuk centerpiece lumayan bagus. Apalagi kalau misalnya kalian pengennya hemat space dan juga kayak gue capek majang dua-duanya nih, kalian pajang aja mode gatainya gitu. Menurut gue sih lumayan menghemat space dan bisa jadi centerpiece di pajangan kalian. Jadi bisa gue bilang sih ya sebenarnya figur ini sikat, tapi gue pribadi ya kalau objectively gue bilang sikat, cuman gue pribadi itu B aja gitu guys. Kayaknya kebalik, tapi sebenarnya itu yang gue rasain sih. Gue secara itu sebenarnya gue beli karena gue suka, tapi pas gue terima tuh gue agak kayak kecewa sedikit. Tapi kalau misalnya kalian ngincer gimmick sama gataiability-nya ya, gataiability itu cocok banget kalau gue kasih rating tuh sikat, soalnya emang complementary dari Don Onitaijin ini gitu guys. Terus juga ya gue kayak udah PO Omikoshi Phoenix.
Mari kita lihat bakal lebih bagus lagi kah atau bakal lihat. Oh, sama gue juga ada PO itu dan Murasame. Gila, gue hilaf dulu untuk Don Brothers guys. Pertama kali gue se-invest ini sama Sentai. Kacau. Jadi segitu aja dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you in the next video, hipsters. Johnny Materaishu. Or maybe a couple of weeks, cause kita bakal ngaret sih guys.